salam sejahtera. Di sini saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Roderni Damanik dengan NIM 3203-322021, mahasiswa dari Pendidikan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan. Pada video kali ini dan pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan atau memaparkan hasil mini riset antropologi ekonomi saya yang diampu oleh dosen Bapak Daniel HP Simanjuntak, yang dimana judul mini riset saya ialah salah satu produk unggulan roti ketawa pada kota Pematang Siantar. Nah, di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan produk unggulan pada kota Pematang Siantar, yaitu roti ketawa. Kota Siantar merupakan kota yang memiliki banyak keberagaman, baik dari sisi keagamaan, budaya, jenis minumannya, atau jenis-jenis makanannya. Khususnya salah satu jenis makanannya itu ialah roti ketawa. Roti ketawa ini merupakan roti yang berwarna coklat, yang dimana roti tersebut ditaburi atau dilamuri oleh wijen. Roti ketawa ini merupakan salah satu ciri khas atau oleh-oleh khas dari kota Pematang Siantar, yang dimana letak dari toko roti ketawa ini di daerah Sambo, tepatnya di dekat gapura antara Kota Madia dan Kabupaten Simalungun. Nah, roti ketawa ini memiliki citra rasa yang beragam. Ada yang berasa coklat, original, dan pandan. Berikut ini adalah produk unggulan yaitu roti ketawa, yang dimana saya memegang roti ketawa yang berasa original, pandan, dan coklat. Untuk selanjutnya ialah permasalahan atau kendala yang dialami pengusaha roti ketawa ini pada masa pandemi COVID-19. Nah, sama seperti yang sudah kita ketahui bahwa pada masa ini kita sedang dilanda oleh virus COVID-19 yang menyebabkan pengaruhnya itu ke semua bidang kehidupan masyarakat. Nah, baik dari segi aspek sosial maupun ekonomi. Sama halnya pada sektor perekonomian yang sangat berpengaruh besar pada masa pandemi ini. Salah satunya yang dialami oleh pedagang roti ketawa yang berada di kota Pematang Siantar. Pemilik toko roti ini mengatakan bahwa pada masa pandemi COVID-19 ini sangat terasa dalam penjualan roti ketawanya atau dalam pemasaran roti ketawanya. Selain itu, ia juga memiliki beberapa kendala atau masalah dalam memasarkan atau menyebarluaskan roti ketawa tersebut. Yang pertama ialah kurangnya atau menurunnya omset pendapatan di dalam pemasaran roti ketawa ini. Nah, dari hal ini kita ketahui bahwa pada masa pandemi ini sangatlah membuat pendapatan dalam pemasaran roti ketawa tersebut menurun. Pemilik roti ketawa ini mengatakan kepada saya bahwa pendapatnya sangat berkurang sekitaran 50% dari yang sebelum keadaan masa pandemi. Nah, pemilik roti ketawa ini juga mengatakan bahwa ia sudah hampir sering tutup karena kurangnya modal dalam membuat atau mereproduksi roti ketawa tersebut. Masalah selanjutnya ialah kurangnya pembuatan atau reproduksi roti ketawa. Pada masalah ini juga sangat berpengaruh pada pendapatan atau
omset penjualan dari roti ketawa tersebut. Nah, pemilik mengatakan bahwa ia yang biasanya sebelum masa pandemi COVID-19 ini mereproduksi atau membuat roti ketawa perharinya itu ada sekitaran 1000 biji sampai 1500 biji dalam ukuran sedang. Nah, di dalam ukuran kecil ada sekitaran 1700 sampai 1000 biji dalam ukuran kecil. Jika dalam ukuran besarnya 200 sampai 500 biji. Jika dibandingkan reproduksi roti ketawa pada masa sebelum pandemi dan sesudah pandemi, ia mengatakan bahwa turunnya sekitar 65%, sangat drastis dalam reproduksi roti ketawa tersebut. Yang selanjutnya ialah diberlakukannya PPKM. Seperti yang kita ketahui, bahwa diberlakukannya PPKM ini pada masa pandemi sangatlah membuat masyarakat tidak leluasa dalam menjalankan semua aktivitasnya, yang dimana adanya pembatasan jalan yang dilakukan di tempat-tempat tertentu. Nah, pembatasan jalan ini pada umumnya biasanya dilakukan di jalan-jalan utama. Nah, pemilik roti ketawa mengatakan bahwa PPKM membuat usahanya semakin tidak berjalan atau semakin menurun. Mengapa? Karena di tempat usahanya yang aturannya strategis, yang berada di perbatasan antara kabupaten kota dan yang berada di antara perbatasan Kota Pematang Siantar dengan Kabupaten Simalungun, yang dimana hal ini akan meningkatkan pendapatan dari pengusaha roti ketawa tersebut, karena orang yang berkunjung ke Kota Pematang Siantar dari Kabupaten Simalungun akan sebagiannya akan berkunjung ke tempat roti ketawa tersebut. Nah, setelah diberlakukannya PPKM ini, yang awalnya jika orang berkunjung ke Kota Siantar bakalan mampir terlebih dahulu ke roti ketawa tersebut, jika sekarang pada masa pandemi ini dan diberlakukannya PPKM ini, berkurang atau menurun pembeli dari luar kota. Tidak hanya dari luar kota, tetapi di dalam kota juga berkurang. Nah, pemiliknya juga mengatakan yaitu bahwa dengan adanya PPKM ini sangat memiliki faktor negatif, yang dimana jalanan ditutup sehingga membatasi karyawan untuk berbelanja bahan roti ketawa yang akan direproduksi. Nah, dari permasalahan tersebut atau kendala tersebut yang dialami pemilik roti ketawa tersebut sangatlah rentan juga atau sangat berpengaruh pada pedagang besar maupun kecil. Bahkan mereka juga ada yang sampai tutup atau gulung tikar dalam menjalankan usahanya, yang disebabkan oleh kurangnya modal dalam membuka usahanya tersebut dan juga berkurangnya omset pendapatan mereka. Nah, untuk yang selanjutnya ialah cara mengatasi ekonomi stabil pada produk unggulan yaitu roti ketawa. Nah, di sini pemilik roti ketawa mengatakan bahwa ia tidak dapat menstabilkan pendapatan atau omset dari penjualan usaha roti ketawa tersebut. Saya menganjurkan pertanyaan, bagaimana cara ibu mempertahankan produk atau cara ibu mempertahankan usaha tetap buka atau tidak gulung tikar, dan apakah untuk mempertahankan usaha tersebut ibu memunculkan produk baru? Kemudian ibu itu menjawab, atau pengusaha roti ketawa ini menjawab, cara saya untuk mempertahankan produk roti ketawa ini tidak ada, apalagi untuk memunculkan produk baru guna mempertahankan produk. Nah, sedangkan untuk modal untuk mempertahankan produk lama masih terkendala dengan adanya
berkurangnya omset dan tidak sesuai dengan modal yang terpakai. Apalagi ditambah PPKM yang membatasi masyarakat atau pembeli yang berkurang. Nah, ditambah lagi lokasi yang sangat tepat dengan PPKM atau pembatasan tersebut yang bertepatan dengan pembatasan antara kota dan kabupaten. Nah, di sini saya mengambil dokumentasi dengan salah satu, yaitu pemilik dari roti ketawa tersebut dan salah satu karyawannya. Nah, di sini saya juga sempat menanyakan apakah ada produk lain yang dipasarkan atau yang dijualkan di tempat usaha kita ini. Saya menanyakan hal seperti itu. Ibu ini mengatakan bahwa ia menerima produk lain dari luar, yang dimana pemilik dari produk lain ini adalah orang yang berbeda-beda. Nah, ibu ini mengatakan bahwa saya menerima produk lain guna untuk menambah pendapatan dari luar produk, walaupun hanya mendapatkan 20%-nya dari modal produk lain tersebut. Nah, di sini ibu ini menerima titipan dari orang lain atau produk dari orang lain seperti jenis-jenisan kue basah, yaitu risol, lumpia, waji, ongol-ongol, dan lain-lain. Nah, dalam jenis kue kering seperti kacang madu, paha ayam, donat, keripik, dan lain-lain. Nah, ini digunakan ibu ini sebagai penambah omset atau pendapatan dari usahanya. Setidaknya hal ini dapat membantu menstabilkan pendapatan dari roti ketawa tersebut, walaupun hanya 20% yang diambil dari produk lain tersebut. Baiklah, sekian hasil presentasi mini riset saya. Jika ada tutur kata yang salah atau penjelasan yang salah, saya mohon maaf, dan saya mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.